permainannya gayanya posisional, tapi kalau dia jalan di depan raja biasanya Dua permainannya langkah dua langkah, permainannya agresif. Kalau di catur itu. Kalau di catur. biasanya. Tadi Iren dia mau langsung mencoba agresif dengan pembukaan E2 E4. Oke, kita lagi membalik papan caturnya. Di dalam kita lagi membalik papan caturnya dan ini sebentar lagi kita akan pertandingan kedua. Apakah sebenarnya kalau cuma 2 kali bisa nggak sih? Maksudnya kalah di awal, kalah lagi, selesai gitu? Ada nggak ada turnamen juga di Witarung cuma 2 babak? Ada seperti Ada itu. juga, tapi yang biasanya kalau di Witarung kebanyakan emang lebih 4 babak sih. Lebih ke 4 Iya, babak. normalnya 4 babak. Oke, jadi 4 babak ya. Ada juga best of 3. Oh iya, yang jadi dari 3 babak siapa poin yang Siapa tertinggi poin yang ya? tertinggi? gitu Tapi ya. itu sangat jarang sih kalau di itu. Lebih sering ini ya Kak ya? Lebih sering Yang 4 babak. 6 Karena dia kan babak butuh ya? apa? Balas lah, pembalasan. Karena kan kalah nggak terlalu cepat, kalau 2 babak terlalu cepat. Oke baik, kita akan memulai pertandingan kedua di mana Pak Dadang Subur memegang bidak putih. Silakan. Iya. Iya, nah benar Kak Santo, di sini Pak Dadang menjalankan buah D4, pion D4 nih. Dan Kak Iren membalas dengan Kuda kuda F6. F6. Ini opening yang sering dimainkan juga ya Kak Santo Iya, ya? kita lihat. Ya, E6 dia mungkin agak Iren dengan ngambil posisional juga dengan E6. Mungkin arah ke Hindia Nimzo kalau. Nizo ya? Tapi kita lihat langkah pada Dadang apa. Iya, E3. E3 mungkin ya, kita udah terlihat dari awal memang gaya permainan Pak Dadang posisional. Dengan menjalankan E3 secara otomatis dia gayanya posisional kalau kita lihat di sini. Jadi dari yang partai tadi sebelumnya sama partai ini dengan opening ini bisa terlihat kalau gaya permainannya posisional seperti itu ya Posisional Kak ya, Santo gaya ya? posisional, nggak langsung menyerang. Mungkin kalau di catur dengan gaya juara dunia dengan gaya Karpov lah kalau. Kalau Pak yang Dadang. aktif itu siapa tuh Kak Santo? Kalau aktif sekarang ya mungkin Magnus juga dia agak posisional. Agak posisional Lebih juga ya? posisional dia. Iya, di sini kuda BD2 nih Kak Santo. Pak Dia Dadang selalu apa gajahnya tidak mau keluar dulu Pak Dadang ini di gajah C1 seperti tadi kan yang megang hitam selapan dia, ya? dia di selapan. Memang dia mungkin apa lebih seneng di gajahnya apa belum dimainkan dulu gitu. berarti lebih suka kuda apa gajah nih kalau dari Kak Kelihatannya Santo? kuda dia Lebih suka kuda iya, ya? dia lebih banyak tadi kan banyak lebih jalan kuda seperti kayak kuda M4 terus kuda F6, kuda A5 sampai kalau di teori catur udah kalah tempo kan, udah berapa langkah tuh. Jadi seperti buang tempo gitu Buang ya Kak tempo. Santo ya? Ya, di sini memajukan A3, pion A3. A3 Mungkin tujuannya dengan persiapan B4 atau B4 terus habis itu gajah B2. oh, jadi keluarin gajahnya dari Atau juga bisa sebelah dia sana. mungkin mencegah, tapi kalau mencegah gajah B4 tidak ada gunanya karena ada C3 juga. Mungkin Nah, dengan tujuannya mau B4. Makanya Iren dia langsung C5 di sini. Mencegah B4. Ya C4. C4. Ya, di sini Kak Iren mengamankan rajanya nih Kak Santo. Ya benar-benar dia mau Dengan Iren dia rokade. mencoba safety permainannya dia. Sama-sama safety nih Iya, Kak Santo, sebenarnya safety. sama-sama mengamankan rajanya nih. Nggak mau buru-buru, padahal nggak mau buru-buru pembalasan babak pertama tadi kalah dia. Mungkin mau mencoba main pelan-pelan. Ya, kalau dilihat dari segi waktu juga sebenarnya kalau dengan time control 10 menit ini ada baiknya juga ya Kak Santo ya kalau kita memanfaatkan waktu yang ada gitu ya Kak Santo, tidak buru-buru gitu ya. Ya kalau main rapid kita harus punya keuntungan di tahap pembukaan. Kalau pembukaan kita bagus, biasanya kita lebih unggul di waktu. Makanya siapa yang lebih bagus di teori dia akan lebih unggul di waktunya. Karena Nah, dia lebih cepat. Di sini bisa kita lihat Kak Iren unggul sedikit ya Kak Santo ya waktunya ya. Berarti memang kalau dari segi opening gimana nih Kak Santo? Maksudnya Kak Iren dengan Pak Dadang. Kalau opening ya Iren udah jelas lebih dari babak pertama ya udah lebih bagus Iren mungkin kalau secara teori lah. Karena dia udah mengembangkan buah semua, dia udah keluar gajah tinggal kuda di B8 aja. Sementara gajah di C1 masih belum jalan tuh masih. Nah, apa yang dibilang Chelsea tadi dia lebih senang kuda karena dia jalan kuda lagi sekarang kuda E5. Seperti tadi kuda E4. Sepertinya habis ini kuda lagi, kuda dari Kuda B2 lagi. ke F3 nih kayaknya. Balik kuda lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ya Kak Santo ya, Kak Iren memanfaatkan waktunya dengan baik untuk Ya di sini mungkin Iren berpikir dia ada sedikit pilihan di sini. Bisa sekali D4. Tapi dia mencoba kuda BD7. Sebenarnya ada pilihan juga sekali D4, E kali D4, D kali C4. Ngaktifin gajah dan pionnya dia gantung di D4. tapi Kak Iren memutuskan untuk mengembangkan buahnya buah dulu. terlebih dahulu ya Kak Santo ya. Dimana kalau di catur itu, kalau secara umum
ada baiknya kita mengembangkan buah-buah dulu kan ya Kak ya di Iya, kalau opening catur di ya. awal apa kita masih kecil kan waktu belajar, yang penting buah keluar semua. Seperti perwira-perwira yang besarnya supaya lebih aktif kan. Nah, Pak Dadang dia langsung menyerang nih F4. Mungkin ngambil inisiatif yang sebelumnya babak pertama nggak dilakuin. Jadi mungkin setelah ini nanti kudanya putih ke F3 nih Kak Santo. Nah, kalau secara hitam udah teori udah selesai. Semua udah jalan semua. Kuda, gajah, benteng semua udah keluar, tinggal diatur strategi. Berarti semua sudah buahnya sudah dikembangkan. Jadi ini udah memasuki babak tengah ya Babak Kak Santo tengah ya, ya, atau middle game ya yang biasa kita sebut. Nah, di sini yang ke F3 malah gajahnya nih Kak Santo. Ya karena dia untuk mencegah gajah di B7 itu yang sangat bagus supaya dia tidak bisa mencegah D kali C4. Jadi diikat gitu ya pionnya, Ya. ikatan. Nah, mungkin di sini kalau Kak Santo jalan apa nih? Ya kalau mungkin bisa saya kali D4. Saya kali D4, kali D4 gajah A8. Nah, coba kuda E4 juga. Kuda E4. Ya bisa ada pilihan kuda E4. Bagus ya Kak Santo ya. Nah, Ya, masalah buat putih cuman gajah satu di C1 itu. Semua perwira semua oke, seperti kuda di D2, kuda di E5, gajah di F3, kecuali gajah yang dekat menteri sebelah menteri itu gajah di C1. gajah yang Belum hitam jalan itu ya. ya, belum jalan. Tapi kalau misalnya putih berhasil mengeluarkan gajah yang hitamnya itu gimana tuh Kak? Ya mungkin lebih membantu serangan putih kan. Karena nggak begitu cukup. Nah, dia mau coba gajah B2. Iya, mencoba mengeluarkan gajahnya ya Kak ya yang belum Ya, berkembang. karena dia merasa juga kan gajah di C1 itu belum bisa jalan. Mau dijalankan ke gajah B2. Mungkin ini kalau Ya, kalau seru F6 nih sebenarnya pertanian belum ada makanan. Belum ada makan. mungkin masih kenyang kali. Belum ada makanan, belum ada Coba saya penasaran nih. belum ada pertukaran buah di sini. Masih Belum ada. rame, masih Iya. rame. Jadi oke lah ya pertandingannya ya. Oke ya masih. Lumayan nih. Nah, saatnya kita menunggu. Masih diam dua-duanya. Iya, masih Kayaknya berpikir. kudanya musuhan tuh ya. Karena bisa kalau nggak ada makanan pembukaan tertutup, posisi tertutup lebih sulit dia karena ngatur strategi kan lebih lama Iya. mikirnya. Ini sama-sama tinggal ngatur strategi gimana caranya. Nah, Kak Iren baru aja jalan kuda ke F6 nih Kak Santo. Berarti Iya, mau tidak akan mau di sentrum. menukarkan kuda yang di E5 ya Ya, Kak ya? kelebihan putih kan keunggulannya di kuda di E5 sementara hitam di kuda di E4. Nah, gajahnya Jadi sama-sama dikeluarkan tuh ya. ya. Sekarang udah gajah B2 nih udah keluar nih. Mungkin lebih seru lagi nih karena udah keluar. Jadi kedua pemain sudah mengembangkan buahnya Iya, semua ya Kak Santo tinggal ya? atur strategi middle game. Strategi kedua babak masing-masing. tengahnya ya. Nah, kalau Kak Santo, menurut Kak Santo strategi putih sama hitam gimana nih? Maksudnya di babak tengah ini? Kalau putih mungkin menteri E2, G4. Nah, Iren dia mencoba langsung pertukaran aja. Menukarkan satu kudanya ya. Apakah mungkin kuda satunya masuk lagi ke Dia E4? ingin mungkin kuda E4 lagi naik. Oh iya, benar. Sesuai kuda E4. Karena dia intinya mau ngusir kuda di E5, mau ke F6, dia mencoba F6 karena kuda E5 kan bahaya udah di depan itu. Jadi kudanya putih yang di E5 Ya akan diusir dia dengan 7, bisa ke F6. diusir sama pion kali ya Kak Santo ya? Dia pion maju satu langkah. Sini mungkin Menteri Pak Dadang mungkin harus kabur ya Kak, karena kalau lupa lagi ntar menterinya dimakan lagi kayak Dimakan tadi. lagi. Bisa blunder ya. Iya. Apalagi waktunya udah mulai mendekati menit ke-6 tuh. Bisa teledor nih. Oh, Biasanya- belum. Tapi kalau teledor biasanya ke close the door. Biasanya seru kalau udah di waktu di angka 2 menit tuh, tinggal Oh. 2 menit. Biasanya udah banyak blunder langkah-langkah yang itu. Karena udah deg-degan di Iya, waktu deg-degan ya. juga. Ya, di sini Menteri ke D3 nih Kak Santo. Ya masih ramai dalam posisi ini, masih belum jelas nih siapa yang unggul, masih ramai. Secara materi imbang ya Mas Masih ya Kak ya? imbang ya. Masih Posisi. imbang. Masih imbang ya. Karena dia punya putih lebih keunggulan di kuda di E5 dan sementara di hitam di kuda di E4. Baik, Dewa Kipas masih mengimbangi. Masih mengimbangi. Ya. Kudanya sama-sama ini ya Kak ya, di petak yang Iya. Yang paling Saya sentral. cuman itu ngeliatin kudanya kayak musuhan. mungkin harusnya diputar Iya, tadi. mau hadap-hadapan. Putar, Kayaknya hadap-hadapan. Musuhan sekali mereka itu. Nah, ya benar kata Kak Santo tadi ya. Kudanya diusir nih dari petak L5. Dia nggak mau kuda di E5 itu ganggu tujuan hitam kelanjutannya. Pasti kuda G4, nggak ada lagi. Karena ini only move ya Kak ya. Only move.
karena nggak ada petak lain yang bisa dilangkahkan. Dari sini apakah sudah kelihatan siapa yang unggul? Belum. Masih rame ya sementara. Masih ramai. Sementara di sini Pak Dadang udah unggul waktu nih sebenarnya. 1 menit, sekitar 1 menit lebih ya. lebih sedikit. Pak Dadang sisa 6 menit, Kak Iren sisa 4 menit 45 detik. Iya. Nah, menteri ke E8 nih Kak Santo. Mungkin mau menterinya Ya, ke mau menteri G6 G6 ya? Ke sayap raja. Atau ada tujuan lain mungkin Kak Santo? Ya mungkin di sini mau menteri G6 sebenarnya tujuannya. Tapi Pak Dadang mencoba benteng C1 juga, benteng A ke C1. Jadi saya yakin habis permainan ini selesai, Tokopedia laku papan catur. Langsung orang pada beli catur ya? Langsung beli papan catur. Pada belajar catur, suruh Benar, pada semuanya. belajar catur. Buku catur ada nggak ya jualnya? Banyak. Banyak, Ada juga ya? banyak. Oke. Ya seru nih. Seru nih, Iya, Pak seru, Dadang seru. menang waktu. Menang waktu, soalnya Iren bingung juga, terjadi kebingungan dia. Waduh, wah ini Sini. luar biasa ini. Unggul 2 menit sementara. Unggul 2 Nah, menit. jadi tadi kan mau langkah ragu-ragu tuh. Biasanya sedikit agak ragu-ragu, biasanya agak mengkhawatirkan biasanya posisinya. Dan ini tidak ada increment ya Kak Iya, Santo nggak ya, ada tidak ada increment tambahan apalagi. waktu per langkah. Jadi memang harus hati-hati nih Om Ded panggilnya. Saya terlalu tua banget buat kamu. Jadi kalau misalkan sudah mencapai Ya sudah, kalah. 2 menit, maksudnya 2 menit. kalau waktunya tinggal 2 menit, itu harus lebih cepat ya Lebih Kak ya. cepat, iya. Karena tidak ada tambahan waktu tadi kan. Oke, ya. Kalau Chelsea usia berapa sekarang? 17, Iya. jalan 18. Pantas gue dipanggil Om ya bro ya. Nggak, bercanda. Nah, masih bertahan, dua-duanya masih Masih, bertahan. masih. Tapi saat ini Dewa Kipas atau Pak Dadang Mungkin ya kalau dari posisi mungkin hitam lebih sedikit unggul, tapi nggak terlalu banyak. Tapi masalahnya di waktu, keunggulan Pak Dadang di waktu gitu. Kita akan lihat nanti kalau misalnya udah krisis bagaimana coba. Nah, di sini Raja maju ke H2 nih Kak Santo. H5 terpaksa ke ngusir kuda ini ya. Ngusir Iya, kuda. ngusir kuda. Terpaksa Kudanya di only sini, move ke kuda F2, F2, nggak ada mundurnya langkah hanya 1 langkah. sebenarnya sini saya harus Tapi nanti cepat. ada skak tuh Kak Santo ke Ra- G3. Raja G1 lagi mungkin ada. Oh, Raja G1 ya. Kalau ke H1 kalah ya Kak ya? Kalah ya. Sini harusnya cepet nih Pak Dadang langkahnya kuda F2. Karena ini Karena Karena tidak ada move. pilihan. tidak ada ini pilihan sebenarnya. sebenarnya. Buang waktu kalau di catur, kalau di Karena kalau misalkan di sini Putih melangkahkan gajah kali kuda di E4, Iya, dia akan Hitam makan- tinggal makan dengan jadi double double Iya, attack ya Kak ya? double attack. Atau mungkin iya memang harusnya cuma 1 langkah saja ya Kak ya? Jadi dia masih berpikir apa lagi selain kuda F2. Kayaknya mungkin tidak ada pilihan lagi di sini. Kalau gajah E4 dia kali E4. Iya, dan menterinya Putih jadi diancam juga kan, selain kuda yang diancam di G4. Atau mungkin ingin memanfaatkan waktu yang lebih kali Kak Santo. Ya Gimana? harusnya kalau Ini saya waktunya udah mulai mendekat iya, dua-duanya. kalau Iya, saya mendekati. bermain putih harusnya Oke. cepet jalan kuda Cepet F2 aja karena ya. udah waktunya kan Padahal Pak Dadang diunggulkan ya di awalnya dengan waktu ya. waktu Tadi, tadi, ya. sekarang hampir mau sama, Sama, tinggal hampir setengah mau. menit lagi, hampir sama. Selisih setengah menit. Dan Terpaksa kuda F2 harusnya. iya kuda F2 skak di G3 kali Kak Santo. Ya Raja G1 terpaksa nggak ada lagi. Only move ya. Ya, sebenarnya nggak tahu nih. Mungkin dia berpikir F5 tapi ya nggak mungkin F5, tinggal dimakan aja. Ada Nggak ada pilihan lagi selain kuda F2. iya sih only move sih. Sayang ya kalau menggunakan waktu yang lama. Mungkin dia mencoba untuk only mikir move. saya kali D5 dulu. Saya kali D5. Oh, jadi ngancam Ngancam dulu, tapi kuda kan yang di udah- E4 Pion tinggal ya kali D5 juga. langsung dimakan lagi ya. Oh F5 Wah, sesuai tadi. Tapi tinggal dimakan aja kalau secara kali F5. iya. Maksudnya tujuh. Tinggal dimakan aja pakai pion ya. Apa dia nggak ngeliat kuda F2 menteri G3 Raja G1 tidak melihat? Dan di sini malah menguntungkan hitam bukan Iya, sih Kak? menguntungkan hitam Karena karena- membuka diagonal petak hitamnya itu. Iya udah jelas tambah pion tadi kan udah buang pion 1. Mhm. Otomatis sekarang udah kalah 1 pion nih putih. Dan membuka diagonal hitam buat Iya, gajah di D6 gajah itu sangat gajah yang berbahaya D7 nanti. gitu ya.
Nah sekarang baru Gajah D6, kuda F2 terlambat. Oh, Gajah dulu Kak urutannya. Ya sekarang Gajah D6 karena dia mau tujuannya Menteri G3 Ancaman mati di H2 di ya. H2. Mungkin tadi kalau nggak F5 mundur aja kali ya Kak ya Mundur kudanya aja ya. harusnya. Karena F5 kayak ngongkosin gitu nggak Iya sih? malah bantuin hitam sekarang. Gajah Oh. di D6 udah sangat aktif. Berikutnya mau Menteri G3 ngancam mati di H2. Ancam mati di H2 ya benar. Dan ini only move ya Kak ya sebenarnya. Only move sebenarnya Raja G1. Raja G1 karena Kalau kalau Raja H1 jelas udah otomatis mati Menteri G3. Mhm. Raja G1 mungkin ada napas sedikit Menteri G3 dengan kuda kali 4, akan lagi. F kali 4 kalah tuh Gajah juga. Iya. Pasti Menteri G3 lah. Iya. Ya, dengan ngancam Ancaman mati di H2 ya Kak ya. Dan di sini only move juga kan? Ya kuda kali 4 terpaksa di ini. Ya akan kalah satu perwira lagi dengan F kali 4 atau mungkin D kali 4. Kena Mungkin D garpu kali ya? 4 Menteri C4 skak. Mungkin F kali 4. Menteri Oh, C4 sorry, nggak Menteri bisa C4, Kak, sorry, ada nggak pion. nggak ada pion. Nah, di sini kena garpu lagi nih Kak Santo. Ya udah kalah satu perwira di sini. Kena ya perwiranya ya. Kalau dia nggak makan dia akan kali F3. Jadi ini di posisi ini hitam atau Kak Iren mengancam Menteri Padadang dan juga mengancam gajahnya sekaligus. Dan Ya sekarang udah tinggal banyak pilihan Menteri H2 dulu skak atau F kali Makan 3. gajahnya Iya, juga F kali bisa. F3 juga bisa. mungkin akan makan gajahnya dulu kali Kak ya. Iya, mungkin Iya, pilihan ya. pilihan F3. terbaik. Oh. Nah, di sini Menteri H2 skak, Iya. Raja F2 Menteri kali G2, Raja S1 Gajah G3. Skak pakai gajah ya? Iya, akan kena benteng juga. Ya, Menteri kali G2. Iya. Dan Raja S1 only move. Gajah G3 berikutnya. Gitu. Iya. Dan menang itu. Iya. Nah. Terlihat di sini Pak Dadang sudah menyerah lagi nih, Om Ded. Pak Dadang sudah menyerah ya di sini Iya, ya. karena di posisi ini sudah memang udah selain kalah satu perwira, satu gajah, juga udah mendekati Akan kalah benteng juga berikutnya. Kena lagi bentengnya, Kak, ya? Gajah udah kena gajah, terus habis itu kena benteng juga. Habis lah kalau di. Oskar sini. Naskah kan katanya pernah main Ini catur dulu nih. pernah belajar catur, langsung dari tempatnya Om Utut. Oh iya, Terus gurunya menyerah. terlalu jago apa gimana? Bisa belajar sama Kak Susanto. Belajar sama Kak Susanto, Kak Susanto Grandmaster. Kamu kan Grandmaster. nonton Queen's Gambit. Nah, she is international Woman international master. International Master. Ya, But he's like number one in Indonesia. ini nomor 1 sekarang di Indonesia. Luar biasa. Tapi gimana kalau kita lihat tadi gimana jadinya? Sebenarnya kesalahan yang fatal tadi lagi harusnya kuda F2 aja. Tadi ya, yang pas diusir H5 itu. Tapi Pak Dadang melakukan blunder F5 dikasih pionnya, malah membantu Iren lagi untuk Oke, serangan. berarti terjadi blunderan lagi ya? Blunderan lagi. Sebenarnya langkah gampang sih sebenarnya kuda F2 itu. Only Soalnya move ya? kalau gampang tuh di istilahnya karena langkah only move, langkah paksaan udah nggak ada lagi pilihan Pilihan. ke tempat kudanya lari itu nggak ada lagi yang bagus di situ. Oke. Jadi kalau di sini udah kelihatan belum, maksudnya dari kemampuan Pak Dadang kan ini udah bermain dua ya, sudah hitam sekali, sudah putih sekali gimana? Kalau secara saya yang melihat ya udah kelihatan level Iren lebih di atas Pak Dadang lah. Oke. Nah kalau Pak Dadang seperti ini, apakah bisa kelihatan sepertinya kalau seperti ini seakan-akan elo-nya berapa? Mungkin satu partai lagi kali mungkin bisa dilihat. Satu partai Ya, lagi karena ya? kan kita masih dua kali kesempatan Betul, lagi Pak Dadang. betul. Mungkin dia akan mencoba Emosi. balikin keadaan dia. Iya. Bisa aja. Bisa aja belum panas Karena ya masih kan? masih belum panas dia baru 2 babak ini. Tapi tadi kalau di compare nih Kak Santo, dari partai pertama tadi kan blunder gajah bulat-bulat ya, maksudnya nggak ada kompensasi, nggak ada inisiatif apa-apa. Nah di partai kedua tadi kan cukup Ya, melawan sampai ke babak tengah tuh. Sampai pemain tengah. Nah kalau dibandingkan gimana tuh Kak? Maksudnya apakah ada peningkatan apa gimana? Ya, sebenarnya ada peningkatan di babak kedua karena dia kan otomatis dengan megang putih juga. Megang putih kan ngambil inisiatif harusnya. Tapi udah bagus sampai ke langkah ke sebelum F5. Padahal udah bagus kan? Iya, sebelum. Oh iya, sebenarnya tadi kita lihat juga Pak Dadang sudah bagus. Tadi Di padahal ya langkah paksaan aja kuda F2 dia nggak ngeliat dulu tadi. kita sempat kaget juga nih, wih Pak Dadang bagus banget, waktunya Iya, juga diunggulkan Unggul gitu juga ya. tadi waktunya. Tapi ternyata terjadi keblunderan. Keblunderan lagi. Tapi nggak apa-apa, kita semangati Pak Dadang ya. Oke, kita semangatin Pak Dadang.
kan makin seru nih kalau Pak Dadang menang yang kali ini. Wah, seru banget nih kayaknya. Seru nih. ya Mas. Ribut satu Indonesia, seru banget. Tenang-tenangnya nanti dihujat Pak Hendri kayaknya.